Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan berikutnya akan kita simak beberapa rekomendasi saham pilihan dari FIC Sekuritas seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa di mana Mas Kenji pada kesempatan kali ini merekomendasikan saham-saham di antaranya pemirsa adalah Sido, buy on weakness, Unilever, trading buy, Inco buy on weakness, dan Goto, akumulatif buy. Oke. Kita mulai terlebih dahulu Mas Kenji di saham Goto. Oke, Goto sudah boleh beli. Ya, kalau Goto memang kalau kita lihat secara sektoral, teknologi salah satu yang masih sustain gitu di tengah segala macam isu, khususnya isu global ini. Untuk Goto sendiri cukup menarik, technical menarik, maka itu saya ini semua rekomendasi saya hari ini lebih sifatnya lebih ke short term gitu. Jadi memang kalau sudah nyampe resist, kalau yang profit resikonya nggak terlalu tinggi, bisa profit taking dulu untuk Goto gitu. Dan juga memang investor asing pun juga masih cukup banyak pegang Goto, jadi saya lihat momentumnya masih bisa kita manfaatkan untuk teknikalnya sekarang. Oke, kalau Anda bilang bahwa boleh akumulasi beli di kisaran-kisaran saat ini ya, 61 sampai 62 ya Mas Kenji ya? Betul, di harga segitu memang sudah cukup oke. Nah, kita resist terdekat di 76 untuk target yang profit resiko pendek banget, tapi target jangka pendek berikutnya di sekitar 87. Oke, di sekitar 87. Kalau 76 berhasil tertembus begitu ya. Ini hanya untuk jangka pendek. Jangka pendek saja, betul Mbak Bisa. Oke, kalau kita lihat range pergerakan dari Goto sendiri dalam 1 minggu terakhir ini kan 58 sampai ke 66. Berarti kan belum ke resisten terdekat dari Mas Kenji ya. Kalau bulan 54 ke 92. Berarti ini jangka pendeknya mungkin bisa 1 bulan ya. Kalau mencermati range saat ini ya. Betul, bisa di range 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Oke, atau kurang dari 1 bulan. Baik, itu dia untuk Goto memanfaatkan peluang bisa untuk akumulasi beli tapi jangka pendek ya. Oke, kita ke Sido, buy on weakness. Nah, kalau untuk Sido sendiri, sekali lagi memang cukup menarik. Sektor health di tengah isu makro seperti ini memang salah satu yang nggak terlalu impactful gitu. Walaupun memang beberapa bahan baku impor begitu Mas ya, tapi overall untuk penjualannya pun karena mereka marketnya juga market luar negeri juga, jadi cukup bagus untuk fundamental perusahaan. Dan juga ada sentimen bagi-bagi dividen di 2 November 2023 nanti untuk situ. Jadi sekali lagi untuk trading jangka pendek kita kalau nanti memang koreksi sedikit kita bisa buy on weakness untuk situ. Kita bisa buy on weakness untuk Sido mengingat ada sentimen juga pembagian dividen interim kalau berdasarkan jadwal saat ini 2 November 2023. Oke, Sido di 570, ada resisten di level berapa? Resistennya kurang lebih di 600 memang untuk target terdekatnya, tapi kalau break ada potensi untuk dia bisa achieve mendekati resisten kedua di 615. Oke, 600 tercapai, bisa ke target berikutnya di 615. Support di posisi? Support di posisi kurang lebih 550. 555, baik. Unilever. Unilever menarik kan? Betul. Untuk consumer biasanya kalau posisinya market lagi seperti ini dalam arti suku bunga naik, biasanya consumer nggak terlalu menarik. Mbak Bisa biasanya. Tapi untuk Unilever sendiri saya lihat masih ada potensi untuk trading buy secara teknikal cukup bagus dan juga fundamentalnya ya not too oke, tapi dari sisi teknikalnya saya lihat kita sudah bisa untuk trading buy aja. Jadi range-nya memang tipis sekali karena selama semester satunya pun tumbuh untuk Unilever year on year-nya kurang lebih sekitar 32%-an gitu. Nah, jadi momentumnya ada nih untuk kita bisa manfaatkan, pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja, tapi kalau melihat jangka pendek 1 bulan terakhir, level tertinggi yang belum bisa di break itu adalah di 3880. Artinya habis itu turun lagi yang tertinggi di hari kemarin 3830. Sementara Mas Kenji memberikan resisten di 3950. Seberapa optimis 3950 jangka pendek bisa tercapai? Atau sebaiknya beli aja break 3880, buy if break?
Buy on click boleh, tapi saya range memang di price sekarang lebih lebih premium. Saya rasa kita bisa masuk sekarang ya. Untuk target di 3950 memang masih uji level resistance psikologisnya di sekian. Tapi saya rasa untuk Unilever menjelang akhir tahun ini performance-nya biasanya cukup oke gitu. Jadi kita bisa harapkan untuk short term-nya. Oke, short term ini kira-kira berapa lama Mas Kenji? 1 month or less lagi-lagi. Saya nggak jauh-jauh untuk yang rekomendasi hari ini. Baik, support di level berapa? Target price kalau bisa di 3950 ke level berapa? Oke, support di area 3730. Kemudian target price-nya? Target price-nya untuk target price-nya di 4190, resisten di area 3950 seperti yang Trading saya buy ya? mention. Baik. Betul. Trading buy. Inco, Anda rekomendasikan emiten tambang ini untuk buy on weakness dengan support tadi 5350. Boleh di analisis lebih jauh seberapa menarik saham Inco dibandingkan dengan emiten tambang lainnya? Oke, Inco lagi-lagi faktor nikel ini berperan penting di mana selama 9 bulan di 2023 ini sampai September kemarin itu produksinya meningkat secara year on year. Demand-nya cukup bagus juga untuk nikel gitu, walaupun kemarin sempat cooling down lagi. Dan secara technical kalau sekarang masuk saya nggak terlalu rekomend, makanya saya lebih rekomend untuk buy on weakness karena saya lihat masih ada peluang koreksi lanjutan dari Inco. Kita bisa masuk area 5.425 sampai 5.450. Saat ini Inco dalam tren Untuk apa Mas target, Kenji? kalau untuk Inco sendiri, kalau untuk trennya memang masih sideways, tapi lebih potensi koreksinya kuat karena sudah mau tembus MA20-nya gitu Mbak Bisa. Jadi kemarin sudah sempat menyentuh resistance, habis itu dia bounce back lagi ke level MA20 dan saya lihat ada potensi break kalau dari stochastic dan RSI-nya. Makanya saya rekomendasi untuk buy on weakness. Baik, entry price 5425 sampai 5450 itu adalah data yang Anda sampaikan ya. Kemudian target price 5825, support di 5350, resisten di 5625 ya. Jadi kalau 5625 berhasil tercapai, ada peluang ke 5825, begitu ya? Betul sekali Mbak Prisa. Oke, itu dia rekomendasi untuk saat ini Mas Kenji. Kenapa? Mas Kenji lebih memilih jangka pendek saja. Nanti akan kita bahas. Berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Karena waktu menunjukkan pukul 9:02. Kami kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas Indonesia. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan tampilkan informasi pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Selasa ini di mana IHSG naik tipis 0,08%. Pada posisi 6.752. Dan pemirsa, untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di posisi penguatan 0,44% di 15.879 dibanding hari kemarin di mana rupiah sempat di 15.950-an pemirsa ya, atau mendekati posisi 16.000. Deretan saham-saham yang menjadi top gainers based on value, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar dan tentunya ini terus mengalami perubahan pemirsa. Yang kami capture beberapa menit yang lalu adalah PPMP. Panca Mitra, pemirsa, yang menguat 21,52% melanjutkan penguatan kemarin. PTDU, Sini, STRK, Citi, GIAA, pemirsa. Garuda Indonesia naik 6,3%, Koka, dan juga ada Meta. Sementara top losers based on value ada saham NPGF Nusa Palapa yang turun 17,91%, RELF Graha Mitra Asia turun 9,52%, TRIS atau Trisula pemirsa turun 9,38%, PAMG GPSO Dewi Awan PCAR atau selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI. Oke. Kita lanjutkan kembali Mas Kenji. Mengapa Anda lebih memilih untuk trading jangka pendek saja dalam kondisi yang Anda katakan kemungkinan IHSG belum berada pada posisi support, artinya masih bisa turun lagi gitu. Kenapa harus trading jangka pendek? Oke, nah kalau kita lihat kondisi market yang volatile seperti ini di mana IHSG sendiri dan rupiah tentunya masih under pressure ya dari US dollar. Opsi yang paling baik dan cukup aman
dengan potensi ROI cukup bagus, tentunya trading jangka pendek saya rekomen. Kalau lebih kita tekankan kenapanya lagi, menjelang akhir tahun ini kan ada momen window dressing nih, coming soon gitu Mbak Prisa. Nah memang sekarang di bulan Oktober menuju awal November biasanya memang market tanpa isu-isu ini pun memang agak volatile atau sifatnya lebih sideways. Nah, jadi saran saya kalau buat teman-teman yang mau mengamankan modal atau amunisi menjelang window dressing, sekarang kita lebih baik fokus untuk short term tradingnya dulu aja. Short term trading dulu ya. Nah, menarik adalah saham yang emiten udang beku milik terafiliasi Kaisang Pangarep, yakni PT Panca Mitra Multi Perdana Tbk atau PMMP. Ini terpantau melesat sudah menyentuh auto reject atas dan masih berlanjut pada pagi hari ini. Euforia sesaatkah atau seperti apa, dan boleh trading jangka pendek nggak, Mas Kenji? Kalau untuk PMMP begitu ya, kalau saya lihat memang salah satunya ada keterkaitan juga gitu dengan posisi cawapres yang sudah diisi Mas Gibran tentunya. Nah ini kalau buat teman-teman trader ataupun investor, ini saya rasa lebih baik wait and see dulu, karena biasanya market shiftingnya cepat nih untuk di saham-saham yang sensitif seperti ini gitu. Jadi untuk trading saya mungkin belum rekomend untuk masuk sekarang ya, karena sudah break resistance tinggi banget nih gitu. Ini cocok untuk yang jantungnya cukup kuat begitu ya, yang apalagi yang sudah punya maintain gain gitu. Kalau yang baru masuk udah telat banget karena kenaikannya signifikan dan shiftingnya cepat gitu ya. Betul sekali Mbak Prisa. Oke, satu lagi nih, kalau mau invest, misalnya ada yang bertanya bahwa ini kan udah diskon 1% lebih untuk IHSG kemarin gitu, dan sudah di bawah 6.800 lagi, momen yang tepat untuk beli di harga murah nih untuk investasi medium to long. Setuju nggak Mas Kenji? Dan kira-kira sahamnya apa? Oke, nah ini strategi yang tadi Mbak bisa sebutkan saya setuju sekali biasanya, tapi tidak menjelang tahun politik gitu. Jadi regularly kalau kita 2024 kita katakan bukan tahun politik, itu opsi bagus gitu. Tapi karena kita mau masuk ke tahun politik, biasanya ada sektor-sektor tertentu yang tergantung paslon mana nih yang lebih kebijakannya akan lebih condong ke sana dan posisinya kuat di masyarakat begitu, dalam arti salah satu kandidat kuat, nah itu bisa jadi opsi lebih bagus lagi nanti. Tapi kalau memang buat teman-teman yang profil resikonya rendah dan mau dan punya amunisi memang dari kemarin, nah untuk banking pun sebenarnya cukup menarik. Tapi sabar-sabar, karena tadi term investmentnya lebih ke medium ke arah long gitu. Oke, banking berarti adalah pilihan kalau medium to long, tapi agak sabar ya. Agak sabar, untuk karena kita masuk tahun politik, sensitif biasanya untuk sektor keuangan. Sensitif, berarti banyak yang harus ditunggu di tengah ketidakpastian ini begitu ya, Mas Kenji. Untuk itu Anda lebih memilih untuk trading jangka pendek saja. Kalaupun ingin investasi, disiplin banget gitu ya, batasi resiko pelemahan ataupun juga penguatan agar nggak nyangkut di untung, apalagi nyangkut rugi, begitu ya Mas Kenji? Betul banget Mbak Prisa, betul sekali. Terima kasih banyak sharing informasinya di segmen Market Buzz kali ini Mas Kenji. Sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Pagi Mbak Prisa, terima kasih. Terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan pada pagi hari ini di segmen Market Buzz. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda pemirsa ya.